Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Anda-Anda semua. Perkenalkan, nama saya Idam Khalid, di sini sebagai moderator di podcast Mengetahui Kontak Farming, seperti itu. Dengan komunitas kelapa sawit. Di sini juga sudah ada beberapa narasumber yang sudah bisa teman-teman dengarkan atau teman-teman lihat. Ada yang pertama ada Indah Maharani sebagai narasumber. Yang kedua ada Triana Karisalingga sebagai narasumber juga. Selanjutnya ada Rizkylo Ramadana sebagai narasumber. Selanjutnya ada Putri Febrila sebagai narasumber. Dan yang terakhir ada Muhammad Aufa Fauzantara. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu semua belum sih kontrak farming itu apa? Kalau belum tahu, kita coba langsung tanya aja ke para narasumber. Yang pertama ada Mbak Triana. Baik, Mbak Triana, silakan boleh dijelaskan sebelumnya kontrak farming itu apa? Oke, dan terima kasih atas kesempatannya. Pertanian kontrak atau kontrak farming adalah salah satu bentuk kemitraan di sektor pertanian. Nah, menurut Catelo dan Costales pada tahun 2011, definisi kontrak farming secara umum merupakan penetapan aturan atau perjanjian yang mengikat antara dua pihak yang terdiri dari perusahaan pertanian sebagai kontraktor dengan petani secara perorangan. Nah, dalam perjanjian tersebut, petani diminta untuk menyediakan produk agrikultur dalam kuantitas dan kualitas tertentu yang akan dibeli nantinya oleh pihak pembeli secara terus-menerus sepanjang kontrak tersebut berlaku. Sementara menurut Jabar et al. Pada tahun 2007 menyatakan bahwa kontrak farming itu rancangan institusi yang mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas akses pasar secara bersama-sama dalam memasarkan input dan output secara kolektif yang didukung oleh pemerintah dan juga swasta. Nah, dalam hal ini komoditas yang kami pilih yaitu komoditas kelapa sawit. Nah, kontrak farming dalam bidang perkebunan kelapa sawit adalah kerjasama antara petani kelapa sawit dengan pihak kedua yang terjalin secara baik jika saling ketergantungan yang saling menguntungkan, mengurangi beban risiko yang selama ini hanya ditanggung oleh petani. Nah, mereka ini memiliki kepastian bahwa produk yang dihasilkannya pasti akan dibeli. Dalam jangka panjang, mereka juga akan memperoleh banyak manfaat, yaitu peluang kemitraan di masa depan, serta beberapa akses terhadap program-program pemerintah. Nah, itu menurut Daryanto pada tahun 2007. Nah, kontrak farming ini juga dapat dimaknai sebagai sistem produksi dan pemasaran yang berskala menengah, di mana terjadi pembagian beban risiko produksi dan pemasaran di antara pelaku-pelaku agribisnis dan petani hingga ke semuanya. Nah, ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengurangi adanya biaya transaksi. Nah, kontrak farming juga memiliki salah satu fungsi dan peran utama dalam hal pembiayaan bagi petani. Namun demikian, di Indonesia dalam praktiknya pertanian kontrak ini tidak berkembang dengan baik. Nah, padahal di beberapa negara menunjukkan bahwa pertanian kontrak itu memiliki kisah sukses dan memberikan dampak positif bagi petani sebagai pelaku utamanya. Sistem kontrak ini atau kontrak farming juga merupakan satu mekanisme yang bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan penghidupan para petani kecil. Nah, konsep konsep yang digunakan pada kontrak farming ini bekerja sama dalam usaha tani tersebut. Nah, diharapkan dapat melibatkan usaha-usaha perkebunan skala kecil dalam kelembagaan yang menjalin kerjasama yang kuat dalam sebuah perusahaan, dengan memperkuat sumber kapital juga melalui akses pada lembaga keuangan formal dan membangun jaringan pemasaran hingga adanya jaminan keuntungan. Nah, melalui pertanian kontrak ini, petani skala kecil dapat beralih dari usaha tradisional ke produksi yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor. Hal ini tidak hanya berpotensi meningkatkan penghasilan petani juga yang ikut di dalam kontrak, tapi juga mempunyai efek berlipat ganda bagi perekonomian di pedesaan maupun perekonomian dalam skala yang lebih luas di daerah sekitarnya. Ya, kira-kira begitulah kontrak farming. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Triana. Untuk penjelasan kontrak farmingnya sudah cukup jelas ya. Dari mengenai apa itu kontrak farming, lalu selanjutnya itu ada mengenai
konsep-konsep kontrak farming, terus ada juga ternyata ada permasalahan juga di kontrak farming. Cukup menarik ya. Minimal pendengar tahu apa itu kontrak farming ya. Selanjutnya juga selain itu ada juga manfaat dari kontrak farming yang akan dijelaskan juga oleh narasumber yang sudah ada di sini, yaitu oleh Mbak Ariskulo. Kepada Mbak Ariskulo, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang manfaat kontrak farming. Jadi, kontrak farming ini sangat bermanfaat bagi petani karena petani itu akan menjadi prioritas dan dapat menentukan harga sebagai kualitas mereka. Setelah itu, petani juga akan dapat meningkatkan pendapatan penghasilan mereka dan petani akan menjadi petani yang lebih unggul daripada petani yang tidak berada di dalam mitra. Nah, manfaat kontrak farming manfaat kontrak farming dari petani ini banyak banget, mulai dari faktor produksi, memperluas pasar, mengendalikan harga kelapa sawit, terus bibit-bibitnya itu sudah terjamin, kesejahteraan petani sudah terjamin, dan pemasaran dari kelapa sawit itu pun sudah terjamin karena berada di dalam mitra tersebut. Dan kemitraan ini pun sangat bermanfaat untuk petani karena membantu mereka tidak terlalu sulit untuk memasarkan apa yang telah mereka tanam dan mereka siapkan, tinggal mereka jual dan mereka tinggal menunggu hasil saja yang telah mereka dapatkan. Dan petani akan merasa lebih nyaman, lebih aman dengan kontrak farming ini. Petani tidak perlu khawatir lagi dengan hasil panen mereka, bagaimana mereka menjualnya, bagaimana mereka mendapatkan hasil dari hasil penjualan mereka, tapi dengan kontrak farming ini, petani sudah bisa yakin kalau mereka akan mendapatkan hasil dari apa yang pendapatan dari yang sudah mereka jual. Dan kontrak farming ini pun banyak sekali mitranya dimanapun, dan petani pun juga sudah merasakan apa yang dirasakan oleh petani itu di kontrak farming. Dan yang mempunyai kemitraan pun tidak mengingkari apa yang sudah mereka janjikan kepada petani. Mereka yang memiliki mitra pun sudah berusaha sebaik mungkin untuk mensejahterakan petani agar petani menjadi lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi. Dan itu mereka sudah mempunyai kesepakatan dari awal. Jadi kalaupun misalnya ada mitra yang keluar dari kesepakatan, itu bisa membuat para petani yang benar-benar kecewa, dan itu tidak membuat petani kembali ke mitra itu, dan petani akan mencari mitra lain untuk petani menjadi lebih sejahtera lagi, dan petani akan lebih menjadi kestabilan harganya itu lebih di mitra itu. Oke, cukup. Oke, terima kasih untuk penjelasannya kepada Mbak Rizkulo. Seperti kita tahu, manfaat dari kontrak farming ini cukup luas ya. Yang utamanya itu untuk mesejahterakan para petani utamanya seperti itu. Karena emang betul juga gitu. Karena di lapangan sana banyak juga ketidakpastian yang dialami oleh petani. Dengan kontrak farming ini diharapkan petani itu bisa lebih sejahtera. Mungkin seperti itu ya, Mbak Rizkulo. Oke, terima kasih. Cukup menarik ya pembahasan kita kali ini. Lalu yang ketiga juga akan ada pembahasan dari narasumber selanjutnya mengenai bentuk atau tipe kontrak farming yang akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Kepada Mbak Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih, Idam. Jadi untuk bentuk atau tipe kontrak farming, yang pertama, berdasarkan model-modelnya, kontrak farming itu dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah centralized model. Jadi model ini terkoordinasi secara vertikal, di mana sponsor atau perusahaan itu membeli produk dari para petani, dan kemudian memprosesnya atau mengemasnya dan memasarkan produknya. Lalu yang kedua ada nucleus estate model, yaitu variasi dari model terpusat tadi, di mana dalam model ini sponsor atau perusahaan dari proyek itu juga memiliki dan mengatur tanah perkebunan yang biasanya itu dekat dengan pabrik pengolahannya. Lalu yang ketiga ada multi-party model, yaitu biasanya melibatkan badan hukum dan perusahaan swasta yang secara bersama berpartisipasi bersama para petani. Lalu yang keempat ada informal model. Jadi model ini biasanya itu diaplikasikan terhadap wira swasta atau
wira swasta kecil atau perusahaan kecil yang biasanya itu membuat kontrak produksi informal yang mudah dengan para petani berdasarkan musiman. Lalu yang kelima, itu ada intermediary model. Model ini biasanya diaplikasikan terhadap usaha pemberdayaan masyarakat petani melalui mediasi lembaga pemerintah atau lembaga non-profit lainnya dalam mediasi dengan perusahaan mitra, fasilitasi dalam penyediaan dana, serta ada juga bimbingan dan penyuluhan. Kemudian untuk tipologi berdasarkan jenis kontrak, jadi tipologi berdasarkan jenis kontrak ini merupakan rumusan dari John Wilson pada tahun 1986, di mana dia melihat bahwa jenis kontrak ini berpengaruh terhadap hak dan kewajiban petani. Jadi Wilson ini melihat bahwa setiap jenis kontrak yang nanti akan disebutkan itu mengikat dan mengatur petani secara berbeda-beda sesuai dengan jenis kontraknya. Nah, jenis kontraknya ini ada 3, yaitu yang pertama kontrak pemasaran. Dalam kontrak ini tuh perusahaan inti atau pihak sponsor itu hanya menentukan jenis dan jumlah produksi pertanian yang harus diserahkan. Nah, biasanya dalam kontrak tipe ini tuh jadi perusahaan tidak memperkenalkan cara atau teknik dalam proses produksi. Nah, lalu pihak inti juga tidak memberikan sarana penunjang berupa sarana produksi juga bagi petani. Jadi kontrak ini tuh lebih berupa perjanjian untuk membeli hasil produksi petaninya nanti. Jadi petani pada kontrak jenis ini petani itu diberikan kebebasan, namun tetap dalam kontrol dari perusahaan, di mana untuk derajat kontrolnya itu tergantung pada jenis komoditas yang diusahakan. Lalu yang kedua ada kontrak produksi. Jadi kalau kontrak produksi ini pihak perusahaan itu lebih terlibat jauh dalam proses produksi, di mana selain menentukan jenis dan jumlah komoditas yang harus diserahkan oleh petani, perusahaan itu juga terlibat dalam menentukan jenis varietas dan juga metode produksi, bahkan juga menyediakan sarana produksi. Nah, kontrak ini akan mempengaruhi berbagai aspek pertanian yang menguntungkan pihak perusahaan, diantaranya itu dapat mengontrol keputusan untuk pemakaian sarana produksi, operasional, dan juga pemasaran. Jadi dalam kontrak model ini, posisi petani itu tidak kurang bebas dalam menggunakan sumber daya yang diperlukan. Lalu yang terakhir, itu ada integrasi vertikal, di mana semua proses produksinya itu berada dalam kendali perusahaan inti atau pihak sponsor. Jadi perusahaan ini menguasai seluruh alat produksi dan juga hasil produksi kecuali tenaga kerjanya. Jadi di sini posisi petani itu setara dengan pekerja pengawasan atau bahkan hanya sebagai pekerja borongan. Jadi sekian untuk bentuk atau tipe dari kontrak farming. Terima kasih, Idam. Baik, terima kasih Mbak Putri. Tadi udah dijelasin ya bentuk atau tipe dari kontrak farming yang sudah cukup jelas gitu. Kita dengar ada centralized model, ada nucleus estate model, dan macam sebagainya. Tinggal disesuaikan dengan kondisi lapang seperti apa. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling menarik nih dari kontrak farming. Ada selanjutnya ada Mas Fauzantara ya, Alfa Fauzantara. Ini di bagian kenapa sih kontrak farming di Indonesia itu belum berkembang? Karena udah ada di tengah-tengah kita, silakan kepada Mas Muhammad Alfa Fauzantara, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Mas Idam? Merdu, cukup merdu, Mas. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Mas Idam. Jadi, kenapa kontrak farming tidak atau belum berkembang secara luas di Indonesia? Nah, menurut saya sendiri, kontrak farming belum berkembang secara luas di Indonesia dikarenakan walaupun kontrak farming membuat hubungan mutualisme antar pihak yang melakukan perjanjian, posisi tawar petani di Indonesia dalam kontrak pertanian terbilang cukup rendah, sehingga para petani belum banyak yang berani untuk melakukan kontrak farming. Nah, selain itu, dengan adanya posisi tawar yang rendah ini, petani takut. Banyak petani yang takut bahwa kemitraan yang mereka lakukan membuahkan hasil yang terlalu menguntungkan untuk satu sisi, dan tidak terlalu menguntungkan atau bahkan merugikan bagi para petaninya. Selain itu, petani di Indonesia banyak yang belum teredukasi dengan baik, mempunyai power yang tidak tinggi. Nah, ini adalah salah satu penyebab mengapa posisi tawar petani di Indonesia terbilang rendah. Dan juga para petani tidak berani mengambil keputusan untuk melakukan kontrak farming. Edukasi yang rendah ini juga menyebabkan para petani tidak mengetahui keuntungan melakukan kontrak farming dan juga tidak mengetahui bagaimana perjanjian yang harus dilakukan untuk melakukan kontrak farming.
Nah, kenapa edukasi kepada petani di Indonesia terbilang rendah? Hal ini menurut saya disebabkan oleh adanya stigma-stigma yang beredar di masyarakat bahwa petani itu adalah profesi untuk orang-orang miskin. Ada juga yang berkata bahwa petani itu adalah profesi konvensional, profesi lama gitu. Nah, itu menyebabkan mindset generasi muda menyatakan bahwa petani-petani itu adalah bukan profesi mereka gitu. Banyak anak-anak muda yang tidak mau gitu untuk mengembangkan pertanian di Indonesia. Padahal pertanian di Indonesia adalah suatu keuntungan gitu untuk negara kita. Pertanian menjadi salah satu segmen yang kita mempunyai sumber daya tinggi gitu kan Indonesia kan. Nah, itulah mengapa edukasi itu dibutuhkan gitu untuk para generasi muda sekarang agar ke depan-depannya petani Indonesia mempunyai edukasi yang tinggi, mempunyai pendidikan yang tinggi lah ya dalam bidang pertanian. Nah, dengan adanya edukasi yang rendah ini juga menyebabkan produksi pertanian pada sistem usaha tani mengalami peningkatan yang tidak signifikan atau bahkan jelek gitu. Ada tumbuhan-tumbuhan yang mudah rusak, ada juga dan lain-lainnya lah dan sebagainya. Pokoknya pada sistem usaha taninya itu produksi pertaniannya tidak baik. Nah, hal itu juga menyebabkan posisi tawar petani jika melakukan perjanjian dengan pihak-pihak lain juga rendah gitu. Nah, jadi menurut saya ini adalah kesempatan kita gitu sebagai generasi muda agar dapat mengembangkan pertanian di Indonesia. Artinya ke depannya pertanian Indonesia dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya, Mas Idam. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparannya, Mas Alfa Fauzantara. Cukup menarik ya. Karena kalau kita ngomongin petani itu masalahnya cukup kompleks gitu. Tidak hanya masalah di pembiayaan, namun juga masih banyak masalah lain. Kalau saya boleh kutip juga, ada juga sih petani itu singkatan dari Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Seperti itu. Tapi posisi harga tawar rendah gitu yang menyebabkan petani pada kesejahteraannya kurang, mungkin seperti itu. Nah, sekarang mungkin bakalan ada juga nih upaya mungkin ya, atau solusi yang bakal dijabarkan oleh Mbak Indah. Solusi apa sih atau upaya apa yang dapat menggerakkan kontrak farming? Karena ini bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan di masalah pertanian. Mungkin seperti itu. Kepada Mbak Indah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Idam atas kesempatannya. Nah, selanjutnya upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menggerakkan kontrak farming? Jadi kalau misalnya kita review ya dari penjelasan teman-teman tadi, bahwa kontrak farming ini melibatkan dua orang, yaitu petani dan juga perusahaan mitra. Oleh karena itu, untuk menggerakkannya, maka kita perlu melakukan treatment-treatment atau penyuluhan terkait kontrak farming ini dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang petani dan juga sudut pandang mitra. Apa sih manfaat dari petani melakukannya dan apa manfaat dari kalau perusahaan melakukannya. Selain itu juga perlu diketahui bagi para petani, risiko apa yang mereka akan hadapi sehingga mereka akan membutuhkan kontrak farming ini. Nah, jadi pada kasus komoditas kelapa sawit yang dibahas pada kelompok 8 ini, petani perlu memahami risiko yang rentan terjadi pada kelapa sawit, yang akhirnya mereka membutuhkan kontrak farming itu. Nah, itu biasanya adalah risiko terkait harga, produksi, dan lain-lain. Sehingga ketika mereka melakukan kontrak farming, risiko-risiko itu bisa sedikit demi sedikit dikurangi dengan adanya kerjasama antara petani dan juga perusahaan mitra. Nah, selain itu, perlu adanya undang-undang yang mengatur dengan jelas proporsi untuk petani dan proporsi untuk perusahaan mitra. Karena seperti masalah yang sudah dijelaskan oleh Tara tadi, bahwa di Indonesia terjadi misalnya itu terjadi eksploitasi antara petani dan juga perusahaan mitra akibat dari perusahaan mitra yang terlalu menguasai petani tersebut, sehingga akhirnya petani ini ya mereka memang membutuhkan perusahaan mitra, tapi seharusnya mereka mendapatkan bagian yang lebih adil seharusnya. Nah, maka dari itu kontrak farming belum dikatakan sukses di Indonesia. Nah, selain itu juga perlu diungkapkan apa dampak positif dan dampak negatifnya. Seperti kalau misalnya dampak positif, kontrak farming itu bisa mengentaskan kemiskinan, terus meningkatkan pendapatan, dan memperluas ketenagakerjaan. Selain itu, dampak negatifnya apa?
Nah, dampak negatifnya itu pembagian hasil yang tidak adil, terus ada dominasi perusahaan besar atas tanah yang dimiliki oleh petani. Kemudian ada diskriminatif berbasis kapabilitas dan juga teknologi yang dilakukan perusahaan dalam memilih petani yang akan diajak kerjasama. Nah, selain itu juga perlu adanya sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat, di mana pemerintah seharusnya melakukan tindakan yang bisa mengefektifkan kontrak farming ini. Pemerintah harus berperan aktif membantu para petani dari segi misalnya produksi, dari segi aset produksi, sehingga semakin banyak peluang-peluang petani Indonesia untuk melakukan kontrak farming, dan pada akhirnya mereka bisa mengatasi risiko-risiko seperti risiko harga pada kelapa sawit cukup sangat berfluktuatif di Indonesia, dan ini bisa diatasi dengan kontrak farming tersebut. Nah, selanjutnya juga perlu diketahui apa sih perbandingan antara petani yang mengikuti kontrak farming dan juga petani yang tidak termasuk ke dalam kontrak farming atau non-kontrak farming. Nah, daripada aspek kewenangan, petani yang melakukan kontrak farming, penentuan harganya itu sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan mitra, tapi sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Sedangkan pada petani yang tidak mengikuti kontrak farming, harganya itu disepakati oleh petani dan juga pedagang pengumpul. Selain itu, dari segi komparatif aspek legalitas, petani yang mengikuti kontrak farming mereka memiliki persyaratan bermitra, yaitu minimal petani dengan luas lahan 0,5 hektar. Oleh karena itu, disinilah peran penting pemerintah untuk memberikan akses atau memberikan subsidi atau lahan kepada petani agar mereka bisa memenuhi syarat-syarat tersebut untuk mengikuti kontrak farming. Nah, kira-kira begitulah Idam upaya-upayanya. Terima kasih. Baik, cukup jelas ya upaya dari apa yang sudah dikemukakan oleh Mbak Indah. Jadi emang begitu ya, masalah pertanian di Indonesia ini cukup kompleks, namun dengan adanya kontrak farming diupayakan dapat membentuk sebuah alternatif atau pilihan-pilihan meminimalisir ketidakpastian dalam bertani ya. Mungkin seperti itu harapannya para pendengar dapat mengerti kontrak farming, terutama untuk masalah pemecahan di lapangan gitu ya bersama para petani. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.